Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu ada abadal abidin. ودهر الداهرين رضي الله عنكم وعني وعن جميع المسلمين وقال رضي الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Qauluhu, perkataan beliau, taghammadahullah. Ini ada taghammadahullahu birahmatih. Ini sebenarnya ada masalah karena masdarnya, nah di sini. Ini yang masalah di hasyiyahnya ini ya. Kita manai dulu. Taghammadahullah ai maksudnya ghammarahu ai ghammarahu wa ammahu, mengumumi atau meliputi oleh Allah akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Mengumumi, meratakan bisa maknanya. Li'anna taghmid, nah ini yang bermasalah. Kenapa? Karena taghammada ini taghammada ya taghammadu taghammudan. Bukan taghmid ini ghammada yughammidu taghmidan. Tapi kalau kita lihat maknanya, nah ini had atau makna dari ta'rif daripada ini ta'rif lafzi, namanya lafaz daripada taghammada ini maknanya ghammara. Kalau dilihat makna ini sesuai, tapi la'alla shawab memang ada di konteks nuskhah yang menyatakan yang benar itu adalah ghammada. Tapi wallahu ta'ala bishawab. Terus saja kita bahas, ini cuman masalah kata-katanya. Li'anna taghmida, karena bahwasanya taghmid itu fil asli, maknanya asalnya taghmid itu idkhalus sayfi, memasukkan pedang fil ghamdi, pada sarungnya. Jadi kan ketika kita masukkan pedang ke sarung, jadi pedang itu langsung diliputi, ditutupi oleh sarungnya. Wal muradu minhu, yang dimaksud daripadanya. Wal muradu minhu, yang dimaksud daripadanya taghmid ini lazimnya wahwa, yaitu maknanya takmim. Nah itu, jadi yang dimaksud dengan takmim itu ya takmimnya, meliputi, karena meliputinya. Kan asal katanya memasukkan pedang ke dalam sarung. Jadi yang diambil pahamnya itu, karena biasanya pedang ketika dimasukkan ke dalam kumpang atau sarungnya itu tertutupi atau terliputi oleh sarung tersebut. Jadi seakan-akan Allah musannif menyatakan, atau syarah menyatakan, moga-moga Allah meliputkan rahmatnya. Jadi diberikan, diliputkan ke ke sang pengarangnya, musannifnya itu Abi Suja gitu. Wallahu alam. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, birahmatihi, nah dengan rahmatnya. Moga-moga Allah mengumumkan, meliputkan akan beliau dengan rahmatnya. Apa makna birahmatihi? Ai bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Fahiyya, maka bermula dia rahmat itu ala hadza, atas ini, ala hadza ay ala hadza bermakna ihsan itu. Dengan makna ihsan itu adalah sifatu fi'lin, sifat perbuatan namanya. Au bi iradati ihsanihi. Jadi maknanya bisa bi ihsanihi, atau nomor 2 bi iradati ihsanihi, dengan kehendak berbuat baiknya. Fahiyya, maka bermula rahmat itu ala hadza, atas ini, atas makna bi iradati ihsanihi ini, sifatu zatin, sifat zat namanya. Fa'alal awal, atas yang pertama, yaitu ala dengan makna bi ihsanihi ini, ya juzu boleh ayyuqala, bahwa dikatakan Allahumma ya Allah. Jadi boleh berdoa ijma'na, kumpulkan kami fi mustaqarrir rahmati, pada tempat ketetapan
Ya, kalau ditetap apa ini yang cocok artinya. Hmm, apa yang cocok ini? Istaqarran tetap juga maknanya lah. Jadi kumpulkan kami pada tetapnya rahmat. Li'anna mustaqarraha bimakna al-ihsan, ini jumlah muqtaridah, itu mustaqarraha tempatnya rahmat itu. Nah, itu. Maksudnya lah, kumpulkan kami di tempat rahmat. Makna tempat rahmat itu kalau kita maknai dengan ihsan itu adalah surga, kata beliau, al-jannah li'anna mustaqarraha al-jannatu. Ini kalau kita maknai dengan bi ihsanihi. Kalau kita maknai wa ala sani bi iradati ihsanihi, inilah ya juzu zalika, tidak boleh yang demikian. La ya juzu zalika, tidak boleh yang demikian. Yang demikian apa? Berdoa dengan ayuqala, ya maksud zalika ini qauluhu Allahumma juma'na fi mustaqir rahmah, itu tidak boleh. Alasannya kenapa? Li annaha, karena bahwa sesungguhnya dia rahmat itu bihadal makna, dengan makna ini, itu makna iradati ihsan itu qaimatu bidzatihi ta'ala, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, wala ijtima' fiha, dan tidak berkumpul, wala ijtima' fiha, dan tidak berkumpul padanya rahmat, tidak terkumpul padanya, tidak mungkin, karena ini berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tidak mungkin berkumpul padanya rahmat, pada rahmat maksudnya, tidak terkumpul pada rahmat. Warahmatu, dan makna rahmat fil asli, pada asalnya, riqqatun, satu kelembutan, fil qalbi, dalam hati, taqtadi, yang menuntut, tafaddula, berlebihan, wal ihsan, dan berbuat baik. Wahadal makna, makna ini mustahilun, mustahil fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, tapi bi'tibari mabada'ihi, dengan meninjau mabada'nya, sumbernya, tapi jaizun, boleh saja, fi haqqihi ta'ala, tapi kita tinjau bi'tibari ghayatihi, ujungnya. Ujungnya boleh saja kalau ditinjau secara ujungnya, tapi kalau secara mabada'nya, sumber permulaannya itu tidak boleh, asalnya maksudnya mabada ini. Mabada'ihi ini kembali kepada damirhinya, mana damir ini? Damirnya kembali ke makna lah, hadzal makna. Jadi kita ulang, mustahil pada hak Allah Ta'ala dengan meninjau sumber daripada makna ini, tapi boleh pada hak Allah Ta'ala dengan meninjau pada ujung maknanya. Kan maknanya tadi, mana tadi? Wahadzal makna, makna maksudnya riqqatul fil qalbi taqtadi tafadduli wal ihsani. Kalau dilihat dari awalnya ini riqqatun fil qalbi, kelembutan dalam hati, tidak mungkin bagi Allah. Tapi kalau kita boleh aja, kalau kita tinjau gayahnya, ujungnya memberi apa namanya, kelebihan, keutamaan, dan berbuat baik, itu memang boleh saja. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung warid wanihi.